Apakah Anda spesial datang ke sini ke Cibinong karena dari Bojonegoro San atau gimana ceritanya? Tentu tidak. Karena untuk apa saya kesini hanya untuk podcast. Oke. Anime yang biologis juga paham berarti ya? Sangat paham sekali saya kalau itu. Oke. Karena dialognya dikit biasanya tuh ya San ya? Iya, dialognya dikit dan sangat familiar gitu. Karena mudah dipahami sih. San, Kejepangan bener ya San? Kejepangan. Oke, Kejepangan. Selamat datang di podcast konten akademi San. Kabar sehat San? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah. Lu boleh ceritain gak nih? Teman-teman nih buat yang belum tahu, Asan ini adalah salah satu anak kelas Instagram hack ya? Iya. Yang rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro guys. Dia ke Cibinong hari ini. Apakah Anda spesial datang ke sini ke Cibinong karena dari Bojonegoro San atau gimana ceritanya? Tentu tidak. Karena untuk apa saya kesini hanya untuk podcast. Oke. Jadi gimana San? Jadi gini teman-teman, Asan itu ngebahas kontennya tentang bahasa Jepang sama Jepangan lah. Ya pokoknya tentang Jepang-Jepangan lah ya. Jepang Wibu gitu. Berarti Anda Pak? Iya, sama bisa gak sih dibilang. wibu tuh artinya sama? Wibu tuh apa sih San artinya? Wibu itu ya sama orang-orang yang freak gitu sama hal-hal berbau Jepangan. Oh, Cuman gitu. Istilahnya tuh berangkat dari Western. Oke. Jadi orang-orang yang kayak gini nih wibu gitu. Oh gitu. Jadi Wib, gitu. Jadi bisa dibilang lu wibu juga kan? Iya, boleh disebut seperti itu. Gue juga gak mau nyangkal gitu. Ntar kalau nyangkal apaan sih? Iya gitu. Oke. Ya udah. Dan oke San. Jadi Asan bahas tentang bahasa Jepang gitu ya. Terus pertanyaan gue adalah, apakah lu sebenarnya background lu apa sih? Apakah lu dulu kuliahnya Jepang atau mungkin emang doyan Jepang aja atau gimana San? Boleh ceritain sama teman-teman di sini. Ya sebenarnya background gue bukan ke Jepangan sih. Jadi SMK gue tuh jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi lebih ke ngoding. Software sebetulnya ya. Terus waktu itu kerja di Surabaya. Terus setelah itu kena pandemi. Nah pas kena pandemi itu bingung kan mau ngapain, gabut gitu. Terus nyobalah bikin konten. Oke. Itu nyoba dulu apa sebelum ketemu IG Hack itu? Nyoba dulu. Oh nyoba dulu. Okay. Sebelum ketemu IG Hack, bikin konten di PowerPoint. Ya kosakata atau cuplikan anime gitulah. Kok ada yang like gitu. Dari mana ini? Padahal kan gue gak punya follower. Follower gue tuh 200 teman-teman semua. Oke. Berarti pakai akun pribadi sih? Iya sebelumnya? pakai akun pribadi. Oke. Terus akhirnya ya karena pengen bikin konten, akhirnya belajar. Belajar, tapi nggak konsisten karena ya cuman segitu-gitu doang. Oke, tunggu, belajarnya itu lu belajar karena serius apakah ngambil? Nggak, jadi ya otodidak aja? Iya di YouTube gitu, nyari-nyari konten tuh seperti ini. Terus bikin konten seperti ini, terus di Instagram itu kayak gimana bikin hashtag segala macam kayak gitu sih. Nah itu tentang kontennya. Nah gue mau tanya dikit nih San. Tadi kan udah tentang kontennya lah ya. Nah sekarang ini masalah Jepangnya nih San. Gimana caranya? Apakah ada background dari Jepang kah? Mungkin apa orang tua ternyata anaknya bokap lu orang Jepang gitu apa gimana San? Iya kalau tentang bahasa Jepangnya sebenarnya gue tuh bukan dari background bahasa Jepang. Ya seperti yang gue bilang tadi, gue tuh anak rekayasa perangkat lunak. Iya. Dan sukanya tuh dari mana tuh tiba-tiba? Sukanya ya dari temen sih. Oke, lingkungan lah ya. Temen tuh ibu gitu. Ngasih tahu bahasa Jepang, ngasih tahu lagu-lagu Jepang tuh waktu dulu. Lanjut. Kayak lagu-lagu Visual Kei, terus J-Rock gitu-gitulah. Oke, Japanese rock tuh ya. Tapi kayaknya gue tahu deh kalau J-Rock tuh kayak itu zaman gue SMP apa SD. Iya, gue juga SMP. Happening banget itu. SMP teman gue tuh suka sama gitu-gituan. Gue mulai tertarik. Oke. Tapi teman gue tuh cuma sampai situ. Nah gue lebih dalam lagi. Malah lu yang ketarik. Iya. Gue yang ketarik. Sampai akhirnya tertarik lah ke bahasa Jepang juga. Oke. Belajar lah akhirnya. Belajar otodidak Pak. Otodidak. Sumpah serius lu otodidak. Sumpah serius. Tapi gak pernah ambil kelas sebetulnya kayak kelas yang serius ambil kelas bahasa Jepang? Enggak. Sama sekali. Jadi bener-bener karena keinginan sendiri. Jadi paling nyari materi di internet. Oke. Diterapin, terus akhirnya ngerti-ngerti sendiri. Lebih banyak kan sih dari anime sih. Jadi sekarang nonton anime gak pakai subtitle? Tergantung animenya. Oh gitu. Anime apa nih? Gini. Emang anime ada apa aja Pak? Gini, kalau anime itu kan sama kayak film, tergantung genrenya. Oke. Nah kalau dia genrenya bahas politik, itu pasti bahasanya yang digunakan kan bahasa-bahasa politik. Oke, berat lah ya. Berat. Gua belum bisa sampai situ. Tapi kalau untuk anime yang genrenya ringan kayak drama, slice of life, romance gitu-gitu udah paham sih. Nggak usah pakai subtitle juga nggak apa-apa. Anime yang biologis juga paham berarti ya? Sangat paham sekali saya kalau itu.
Oke. Karena dialognya dikit biasanya tuh ya San ya? Iya, dialognya dikit dan sangat familiar gitu. Karena mudah dipahami sih. Oke. Nah, sekarang udah akhirnya mulai konten tuh. Beratnya apa San? Apakah dari awal lu mulai bikin konten langsung ada yang like, habis itu tiba-tiba 10.000, 20.000 gitu? Apakah emang ada perjalanan nih? Ceritanya coba teman. Iya. Gimana perjalanan? Perjalanannya juga panjang sih sebenarnya. Dari kapan mulainya? Awalnya tuh di awal 2020 pas pandemi banget. Tapi itu belum join IGHack. Iya. Okay. Itu belajar sendiri, putus di tengah jalan ketika di mungkin bulan Februari atau Maret. Terus akhirnya nyari gimana ya gitu. Karena masih tertarik kan. Mau ngonten gitu cuman nggak tahu mulai dari mana. Terus waktu itu Bang Ogut live bareng Satruk. Satruk tuh temen lu? Satruk temen gua. Oke, ya gue tahu Satruk. Iya, Satruk temen gua. Nah terus dia live, kan di situ Bang Ogut jelasin macam-macam kayak gini. Akhirnya gua tertarik langsung. Follow dulu kan? Follow. Apa gimana? Apa langsung ikut kelasnya? Langsung gua ini WhatsApp si Satruk, Truk link affiliate gitu. Oke, udah tahu ya? Udah tahu. Karena kan di internet marketing rata-rata gitu kan. Ya daripada lewat siapa gitu, lebih baik kan ke temen lah ya. Iya, ke temen, paling gak dapat komisi lah dia. Iya, gitu. iya. Akhirnya join. Akhirnya ngikutin materi-materi yang di-share di IGHack. Oh. Itu berapa lama setelah lu join IGHack tuh bisa tembus 10.000 deh patokannya? Followers berapa lama? 10.000 gak tahu ya, udah lama sih. Tapi 1.000 deh, 1.000 yang gue inget. 1.000 itu 3 bulan. 3 bulan 1.000. 3 bulan konten baru dapat 1.000. Iya, itu dari 200 teman-teman gue tuh teman-teman lihat. Oke. Lama kan sampai akhirnya 1.000 itu 3 bulan bener. Itu pun gue udah ngiklanin loh. Lu udah spend iklan tuh? Spend iklan tapi cuma berapa ya, 60.000 kalau gak salah. Jadi kan waktu itu sempet 900 sekian gitu. Kok gak naik-naik sih? Tanggung amat sih tinggal 1.000 doang gitu. Akhirnya ya udah deh spend 60.000. Nah itu kan ada estimasinya. Ya udah sampai 1.000. Akhirnya alhamdulillah kesampaian jadi 1.000 follower itu 3 bulan. Oke. Terus setelah 1.000 tuh lu tetap masih fokus sampai sekarang masih konten kan? Masih konten sampai sekarang. Oke, nah gimana ceritanya bisa tiba-tiba meledak sampai ke 10.000 tuh perjalanannya apa aja San? Apakah mungkin kayak dibedah kan lu bilang tuh? Iya. Jadi prosesnya sebelum 1.000 itu akun gue dibedah sama Mas Hendro sama Bang Adrian. Oke, di live IGHack. Di live IGHack ya, di live rutinnya IGHack. Di situ dikasih tahu banyak hal kayak topik yang dibahas tuh terlalu berat, nggak cocok untuk audiens di Instagram. Terus gambarnya juga tidak menarik. Oke. Terus banyak sih, jadi kayak kaku gitu kontennya tuh. Oke, jadi dikasih tahu, dibimbing bahwa isi kontennya dibenerin gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, di kelas Instagram itu kita ada live mingguan ya San ya, tiap Jumat gitu. Jadi emang buat bimbingan aja sama mentor-mentor mungkin yang udah goal. Mungkin kedepannya Hasan bakal ngajar juga sih insyaallah ya San ya. Mau lah ya. Boleh lah gitu kan. Nah, jadi semenjak dibedah kayak isi konten yang gak terlalu berat, terus akhirnya kayak apa namanya tuh gambarnya kurang menarik, akhirnya mulai saat itu lah lu pakai anime yang tadi itu. Gambar anime yang tadi. Enggak dong. Oh enggak. Bukan anime biologis ya. Oke. Pakai anime tapi bukan yang biologis. Iya, yang lain lah ya. Ya, pokoknya pakai gambar-gambar anime, terus sama pembahasannya tuh dibikin yang ringan-ringan aja buat. Ya kan orang buka Instagram tuh bukan cari buat belajar. Pak, betul. Iya, bukan buat belajar. Jadi bahasanya tuh yang relate sama yang santai-santai aja gitu. Akhirnya bikin sampai dari 1.000 itu anggaplah sampai 3.000 itu nggak tahu sih berapa waktunya. Pokoknya sampai 3.000 itu gua akhirnya kepikiran. Jadi waktu itu ada akun yang lagi naik. Temanya bahasa Jepang juga. Oh sama. Nah, karena lagi naik, followers dia sama followers gue kan beda jauh. Iya. Gue nggak bisa DM gak dibaca lah. Ya pasti karena ketumpuk lah mungkin. Iya, karena ketumpuk. Terus ya gue bikin konten yang isinya tuh brief. Kayak gimana ya dulu tuh, tips sebelum ngomong sama orang Jepang. Jadi gue bahas tips 1, tips 2, tips 3. Nah yang terakhir itu kalau kalian pengen cari temen orang Jepang, temen ngobrol orang Jepang, langsung aja bisa cek di akunnya si ini gitu. Oh lu tag tuh yang udah banyak followersnya. Gue tag. Terus di story juga gue tag. Dan waktu itu di notice, jadi di repost. Terus ditambah dipromosiin juga. Oh gitu. Buat temen-temen yang pengen belajar bahasa Jepang bisa follow @kejepangan. Itu siapa San? Sekarang tuh namanya Sugoi TV. Oh Sugoi TV. Kayaknya gue tahu deh itu. Iya yang cewek. Iya. Nah
Setelah itu dari 3.000 udah gampang banget tuh 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 gitu. Berarti winning kontennya Hasan di situ guys. Ya mulainya di situ. Nah setelah mulai naik itu baru konten gue naik sendiri. Oh, udah mulai. 1 mulai naik, 2 mulai naik sampai ya satu konten tuh 1.700 nambah follower, nambah follower 1.700 gitu. Itu pasti zaman karusel kan, zaman dulu. Zaman karusel. Nah, zaman karusel Hasan. Tapi sampai sekarang lu merubah nggak? Kan sekarang trennya lagi video vertikal short. Ya. Apakah lu sekarang full reels atau mungkin masih pakai karusel sekarang? Sekarang mix, ada yang karusel, ada yang reels. Nah, reels sendiri gimana impactnya di konten lo? Apakah bagus? Karena kan ada akun yang kadang bagus, ada enggak nih San? Iya. Kalau di akun gue sih bagus-bagus aja sih, tergantung temanya. Iya. Jadi balik lagi, ada yang tema yang sepi, ada tema juga yang rame gitu. Jadi ketika pas kita udah pernah rame nih, terus posting lagi ternyata sepi, ya nggak apa-apa gitu. Oke, itu tuh teman-teman tuh mungkin kayak tetap posting aja, ntar siapa tahu rame lagi. Iya betul. Itu ini yang banyak mungkin anak IHEK yang punya kendala kayak kemarin rame sekarang kok sepi ya, terus down akhirnya nggak konten lagi San. Sayang kan, apalagi kalau followers udah puluhan ribu gitu kan, aduh sayang banget. Gua dulu juga awalnya gitu, kayak ini kenapa ya? Kok bisa turun? Biasanya tuh di atas 1.000 like, sekarang kok 500 aja susah gitu. Iya pernah di masa. Gue juga pernah. Gue yakin semua orang pernah San yang bikin konten. Iya. Terus lama-lama kayak kenapa gue harus mikirin kayak gini terus ya? Ya bodo amat lah, posting aja gitu ya. Ya gue khawatir, gue nggak khawatir, toh besok juga posting lagi. Gitu. Tuh guys, itu pesan penting sih. Iya. Besok juga posting lagi, mau sepi mau rame juga pasti besok posting lagi karena udah jadi rutinitas kan. Iya. Udah setahun 2 tahun. Kebentuk lah ya. Udah jadi rutinitas tiap hari tuh posting. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu ya guys ya. Jadi konsisten itu caranya adalah kita syuting maksudnya kita bikin konten konsisten dulu, paksain ya. Paksain. At least 90 hari nggak sih San? Iya. 3 bulan. Ya, setelah itu sisanya kayak ya udah lu udah otomatis nggak sih? Udah jadi rutinitas. Nah mau ninggalin juga sayang gitu, udah terlanjur dalam. Itu. Jadi banyak yang nanya San kayak gimana bang tips konsisten. Jawabannya kagak ada selain paksain. Udah, jawaban paksain gitu sampai terbiasa. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya lagi lebih dalam nih San. Yeah. Sekarang ini posisi lu lagi ngapain nih San? Apakah lu emang full konten, full time atau sambil kerja juga nih San? Gua sambil kerja. Oke. Jadi ke Jakarta sambil kerja sebetulnya? Iya, ke Jakarta sambil kerja. Jadi waktu itu emang lagi pengen nyoba sesuatu karena di bidang gua kan aslinya software kan, bikin Berarti aplikasi. sekarang kerjanya di bidang itu? Ya, bukan di ngajar bahasa Jepang? Enggak. Oke. Sekarang kerjanya di bidang itu dan ya sedang memulai lah. Ini baru kerja 1 bulan. Oke. Itu insya Allah mau lanjut ke apa jangka panjang? Ya itu ya tergantung lah ya. Ya namanya masa depan kita kan nggak tahu. Yang penting jalanin dulu. Yang penting jalanin sampai selesai gitu. Tapi emang cita-cita lu coba deh sedikit aja San, mungkin apakah lu sebetulnya emang pengen kerja sambil konten aja? Jadi ada 2 gitu, atau lu pengen sebetulnya dari hati lu itu dalam pengen fokus jadi content creator ya San? Kalau dari hati sebenarnya pengen bebas sih, pengen hidup bebas. Berarti ke konten lah ya. Iya. Ya pengen konten. Ya oke. Berarti tapi nggak apa ya. Maksud gue gini, pertanyaan gue yang gue mau tanya ini tuh lebih ke arah gimana lu bagi waktu sedangkan lu harus kerja sambil bikin konten. Nah ini buat pegawai-pegawai mungkin ya teman-teman yang kerja, gimana nih gue kan kerja bang nggak bisa konsisten gitu. Ini konsisten pak. Satu nih. Iya, kalau soal bagi waktu sebenarnya tuh bukan soal nggak ada waktunya, lebih ke arah malesnya. Yes, betul. Iya. Karena kerja kan ya kerja 8 jam lah sehari. Pastilah ya. Kerja 8 jam sehari terus habis itu pulang. Iya kan masih ada 16 jam lagi di rumah kan. Nah itu lu bikin konten biasanya satu konten berapa San? Entah karusel entah reels gitu? Bentar doang sih, yang lama paling riset. Mikirin idenya lah ya. Kalau udah ada idenya tinggal dibikin. Jadi sebetulnya sejam 2 jam selesai tuh San? Selesai. Sangat cukup sekali waktu itu. Kalau untuk Instagram ya. Kalau YouTube ya mungkin beda lagi. Beda lagi Pak, pasti. Harus diedit lagi. Ya. Nah tentunya lu bisa bikin kayak gini mungkin juga karena dibekalin sama Ibnu IHEK dong. Kayak gue pribadi juga dulu kan kendala kita adalah kayak susah banget mikirin ide konten apa, gimana caranya. Lu sekarang hal itu udah nggak terlalu pusing kan sebetulnya? Udah nggak. Udah tahu gue bikin konten apa gitu. Iya, udah bikin aja, ketemu bikin. Bagus atau enggaknya ya tergantung gitu. Oke. Kita lihat aja nanti. Nah sekarang gue pengen nanyain lebih ke arah lebih dalam soal konten San. Banyak juga yang nanya kayak gue belum punya kamera bang.
gue belum punya laptop editing nih bang. Apakah lu mulai dengan punya kamera, punya lampu, dan udah punya apalagi ya kayak software editing atau komputer gitu San? Enggak sama sekali. Karena HP doang. Sama laptop lah. Oh, ada laptop lah laptop, ya. Iya. Karena gue tuh bukan gue bukan orang yang fokus sama video gitu. Oke. Karena dari dulu nggak terlalu ngerti soal kamera, soal lighting, soal video. Jadi kalau nunggu bisa bikin video yang bagus, ntar gue nggak bikin. Itu bagus banget sih. Bagus banget. Iya. Jadi emang lu mulai aja dulu pokoknya. Iya, apa yang bisa dibikin dulu. Nah itu guys, itu harus dicontoh tuh dari Hasan. Betul San, karena gue juga walaupun punya kamera punya ini, tapi sebetulnya dari bikin konten berarti bukan masalah alat dong. Bukan masalah alat, tapi fundamental isi konten yang harus pikirin. Pesan apa yang pengen disampaikan ke follower. Oke, kalau gitu. Nah San, gue mungkin kasih tips buat teman-teman. Mungkin ada yang suka Jepang juga. Ada yang mungkin wibu juga di luar sana. Mungkin lu boleh gak kasih tips buat mereka, mungkin yang mereka pengen jadi content creator. Kasih tips deh buat mereka, apa yang mereka harus lakuin di awal, terus apa aja sih yang harus mereka perhatiin, dan mereka tuh mungkin lu ada saran-saran buat mereka yang baru mau jadi content creator, mungkin ngebahas Jepang juga. Apakah bisa atau harus sama pembahasannya? Kalau khususnya orang yang pengen bahas di Jepangan ya, sebenarnya di bidang di Jepangan sendiri itu banyak yang bisa dibahas. Jadi nggak harus bahasa Jepang, bisa budaya, bisa apapun lah. Dan di IG Hack tuh diajarin kita tuh nggak harus ahli. Betul. Gue juga di bidang bahasa Jepang juga nggak ahli gitu. Sama-sama belajar tapi sambil sharing gitu. Intinya point of view-nya gue tuh bukan ngajarin follower, tapi sharing. Kalau ada yang salah silahkan komentar. Karena kalau komentarnya itu saran pasti gue pin sih. Oke. Gak pernah gue kayak gue udah influencer nih. Iya gitu, gak pernah. Kalau ada yang ngasih saran nih, bang itu harusnya gak gini, harusnya tuh yang bener ini. Gue pin, gue terima kasih. Karena gue juga mungkin di situ baru belajar juga tentang itu. Oh gitu ya. Jadi emang sebetulnya kalau ditanya harus expert atau enggak usah. Jadi jangan nggak pede pesannya. Pede aja. Dan jadi ya udah bikin aja dan posisikan diri kalian sebagai ketika bikin konten adalah sebagai yang lagi sharing. Iya, lagi sharing aja. Bukan ngajarin. Kalau posisinya sebagai orang yang ahli kayaknya berat banget gitu. Betul. Apalagi gue juga gak punya background apapun. Paling ada sih sertifikat, tapi itu juga nggak menilai kemampuan bahasa Jepang gue seberapa. Tapi sempat ikut sertifikasi juga. Sempat, bukan sertifikasi sih, lebih ke jadi kayak kalau di bahasa Inggris ada TOEFL gitu. Oh, lu juga ada di Jepang juga ada. Ya, di Jepang tuh ada JLPT, ada 5 level. N5, N4, N3, N2, N1. Nah, gue lulus N4 sama N3. Jadi ya tengah-tengah lah. Aman, masih standar-standar lah ya. Ya, standar-standar aja lah. Okay. Kayak kalau nggak salah tuh N3 tuh syarat buat kelulusan S1 sastra Jepang. Oh, kalau lu bisa N3, lu kalau sastra Jepang harus N3 dulu. Iya, kalau belum ada N3 belum bisa skripsi. Oke. Tapi lu ada cita-cita nggak nih terakhir? Ada cita-cita nggak lu untuk kuliah Jepang? Atau enggak udah mau fokus aja bikin mana? Kalau kuliah atau kerja kayaknya mikir-mikir lagi sih resikonya juga, karena budaya kerja di Jepang kan gila banget ya. Oh iya sih. Gue takut sih. Kurang cocok ya Pak sama warga-warga seperti kita ya Pak. Oke San, makasih banyak udah datang ke sini. Makasih udah sharing-sharing. So, teman-teman sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.